Baik, saudara, kita buka Alkitab kita. Surat Efesus pasal 5. Kita akan membaca ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Itulah firman Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara. Amin. Puji Tuhan. Saudara percaya ini zaman akhir? Saudara percaya dunia makin gila? Oke. Bagi orang Jawa ada pujangga Jawa yang sudah mengatakan itu. Ronggo Warsito mengatakan, saiki zaman edan, sing ora melu edan, ora keduman jarene. Yang nggak tahu tanya tetangga apa itu. Oke, ini zaman gila. Yang tidak ikutan gila, tidak kebagian katanya. Begitu. Baca koran, lihat TV. Sejak tahun 78, ketika saya bertobat, setelah mendampingi banyak hamba Tuhan dalam KKR, salah satu adalah Pendeta Jeremy Rim. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Tapi ketika saya selalu mendampingi beliau waktu itu, ada satu lagu yang dia paling suka. Kalau pikir ada aja. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Saya robah dikit boleh dong? Baca koran, lihat TV, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Betul kan? Puji Tuhan. Nah, ketika dunia semakin gila, apakah anak Tuhan harus ikutan gila? Halo. Kembali pada ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama. Kalau saksama kayak apa sih? Nah, perhatikan baik-baik, teliti, jangan salah. Udah. Amin. Baik. Coba saudara selidiki hidup saudara. Sampai malam ini bagaimana saudara hidup? Jangan seperti orang bebal. Tahu orang bebal? Rajanya bodoh. Tahu rajanya bodoh? Dableke nemen kata orang Jawa. Baik. Tetapi seperti orang arif, orang yang apa tuh? Arif. Bijak. Betul. Ada yang nama Arifin? Arif. Arifianto. Arifiansyah. Arifianti. Ya, udah. Begitu. Tapi walaupun tidak memiliki nama arif, kita harus menjadi orang yang arif, bijak. Amin, saudara. Nah,
Orang yang arif itu dituntun, lihat di situ ayat 16 bilang apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini jahat. Betul. Amin. Nah, saudara harus menjadi orang yang arif, yang bijak dan tahu menggunakan waktumu sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sia-siakan waktumu. Amin. Begitu. Yang berikut saudara lihat di situ. Janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Betul. Amin. Di tengah-tengah dunia semakin bobrok, harusnya kehendak Tuhan ditegakkan. Amin. Apa doa Tuhan isi dalam doa Bapa kami yang diajarkan untuk kita semua? Datanglah kerajaanmu terus, jadilah kehendakmu di bumi. Kalau jadilah kehendak Tuhan seperti bumi, seperti di surga, adakah itu berlaku dalam gereja Tuhan saat ini? Adakah kehendak Allah berlaku secara mutlak dalam gereja Allah sekarang ini? Oke, mungkin lebih kecil. Dalam rumah tangga. Lebih kecil lagi. Dalam setiap anggota keluarga. Dalam diri kita masing-masing. Adakah kehendak Allah berlaku? Betul? Usahakan, men. Usahakan. Jangan cuma bilang, gue kagak ngerti. Please deh. Betul? Orang Betawi bilang, usahe dong bang, usahe. Ikhtiar kata Mas Bambang. Nah oke deh, whatever. Amin. Nah, ketika engkau mengetahui kehendak Tuhan, baca lagi berikut, bilang, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan, nah, puji Tuhan. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Betul? Amin. Nah, ini yang kita mau ungkapkan malam. Gereja zaman akhir harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, perhatikan ciri-cirinya, saudara. Orang yang penuh roh itu, dia tahu menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Udah. Bukan nonton TV seenaknya, main game seenaknya, ya, atau ngedugem seenaknya, giliran doa pas-pasan, baca Alkitab asal-asalan. Bagaimana mau jadi orang arif? Betul? Amin. Tadi saudara kalau nyanyi lagu, ya, apa lagu-lagu praise dari tadi? Apa tadi? Betapa hebat, ya, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Betul. Allah kita memang dahsyat, lalu kita kumaha. Loh. Betul kan? Jangan cuma menyerukan Allah kita hebat, lalu kita sendiri memble. Please deh. Betul? Amin, saudara. Nah, malam ini kita bahas spesial. 27 Mei yang lalu. Di seluruh dunia, gereja Tuhan peringati apa? Tercurahnya Roh Kudus untuk pertama kali. Betul? Amin. Saudara baca kitab Hagai pasal 2. Apa yang Allah katakan tentang kemuliaan bait Allah yang direnovasi itu akan melebihi kemuliaan bait Allah sebelumnya. Tetapi yang saya tahu bahwa banyak hamba Tuhan di seluruh dunia menafsirkan itu sebagai satu nubuatan. Bahwa gereja adalah bait Allah. Amin, saudara. Gereja bukanlah gedungnya. Amin.
dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Rupanya nggak lewat sekolah minggu dulu kali ya. Oke deh, whatever. Yang penting saudara sekarang dalam Tuhan. Amin. Nah, berarti kemuliaan gereja zaman akhir akan melebihi kemuliaan gereja mula-mula. Itu sudah harus kita camkan. Dan tadi kalau saudara ingat doa Pak Bambang itu anak-anak telah dinubuatkan pada zaman akhir. Anak-anak akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kok iso podo ya? Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan melihat ya bahwa dipenuhi Roh Kudus itu harus terjadi. Betul? Supaya apa? Kalau saudara baca ke bawah itu, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, ayat 21. Supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Ini ya. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan tidak takut menghadapi pengadilan Tuhan pada akhirnya. Saya katakan jujur buat saudara, takut akan Tuhan ini mutlak. Amin. Puji Tuhan. Ketika saya ngomong takut akan Tuhan di Kendal, ada ibu-ibu angkat tangan. Apa Gusti Allah itu medeni apa? Maksudnya apa? Allah itu menakutkan. Saya bilang mboten, Mbok. Gusti Allah Maha Kasih, amin. Tapi takut akan Tuhan di dalamnya adalah menghormati Tuhan. Sebagaimana ia layak dihormati. Amin, saudara. Tadi kita nyanyi apa? Kau saja yang suci. Terus. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, ya tak? Hanya kau Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ia layak menerima segala penghormatan. Betul? Nah, di dalam takut akan Tuhan, kita menghormati Dia yang maha besar. Amin. Kalau Tuhan itu maha besar, saya mau katakan buat saudara, ini ada air, tapi cuma sepertiga gelas. Kalau kita isi penuh, kira-kira berapa titik air ini? Ribuan titik ya. Manusia itu cuma setitik tahu. Yesaya 40:15. Setitik air atau sebutir debu. Apa kata sebutir debu? Dipakai mikroskop, betul? Nah, manusia itu cilik nemen kata orang Jawa. Kecil banget. Allah itu maha besar. Kalau kita hidup tidak ada yang takut akan Dia, kita akan semena-mena, tahu? Betul? Puji Tuhan. Lalu kalau kita semena-mena hidup ini, apakah kita disebutkan orang-orang yang arif? No way. Udah. Amin. Sering bertahan. Tengah-tengah dunia semakin bobrok ini. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Dan sudah dikatakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, kita mau tahu dulu yang paling pertama. Banyak orang mau penuh roh, bahkan penuh roh. Tapi dia cuma menerima Roh Kudus sebagai satu kuasa. Menurut saudara, Roh Kudus itu satu pribadi atau satu kuasa? Yakin? Yakin? Nah, kita lihat yuk. Yohanes 14. Ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, bukan suatu penolong yang lain.
tapi seorang penolong yang lain. Kata penolong itu dalam bahasa asli parakletos. Ya. Dan kata yang lain itu ada artinya dari yang setara. Yang lain yang setara. Artinya Tuhan sedang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi, betul? Yang setara dengan Bapa, setara dengan Tuhan Yesus. Nah, jika saudara menghormati Bapa, menghormati Tuhan Yesus, saudara juga harus menghormati Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus bukan hanya satu kuasa, dia adalah satu pribadi. Amin, saudara tuh. Yang setara dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Ayat 17 baca bersama. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Oke. Tadi saya sebut parakletos. Spiros Zodiates menerjemahkan. Parakletos mempunyai 4 makna. 1. Someone who comforts. Pribadi yang menolong dan menghibur. Amin. Itu peranan Roh Kudus. Parakletos. Yang kedua. Someone who encourages. To encourage. Apa? Memotivasi. Betul. Pribadi yang memotivasi. Yang ketiga. Someone who exhorts. E-X-H-O-R-T-S. Someone who exhorts. To exhort itu kalau saudara tahu bahwa bukan hanya mendorong, tapi mendorong dengan memberi semangat yang berapi-api, membakar semangat. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, pribadi ini akan membakar semangat kita. Amin, saudara. Someone who exhorts. Dan yang keempat, someone who advocates. Pribadi yang membela. Puji Tuhan. Itulah sebabnya ia berdoa untuk kita. Amin. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Nah, kita sudah tahu tentang Roh Kudus. Sekarang coba kita buktikan dalam Alkitab bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Saudara buka Kisah Rasul 5 tentang Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka dan membawa uangnya kepada rasul-rasul. Tapi salahnya dia mengaku itu semuanya. Padahal dia simpan sebagian. Dan sebagian saja yang dia bawa untuk dibagikan, dipersembahkan pada rasul-rasul untuk kehidupan gereja bersama. Betul? Tapi perhatikan ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Betul? Nah, kalau Roh Kudus cuma satu kuasa, kenapa merasa didustai? Betul? Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Bapa, setara dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapa tidak mau kita mendustai dia, demikian juga Roh Kudus. Betul? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang lo lihat Ananias dengan sekarang Safira. Ananias langsung game. Betul? Oke. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Iki foto ngapusi ini. Nyata. Sama bohongnya, saudara. Oke. Kata Petrus, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Kalau Bapa tidak mau dicobai, Roh Kudus juga tidak mau dicobai. Betul? Amin?
pribadi yang setara dengan Bapa, setara dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Efesus 4 ayat 30, saudara tahu? Jangan mendukakan Roh Kudus. Betul? Nah, hati-hati saudaraku. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, karena itu kita tahu sekarang Roh Kudus adalah satu pribadi. Dan itu pribadi yang setara dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang di mana Roh Kudus berdiam? Di hati kita semua, betul? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yakin Roh Kudus ada di hati kita. Amin, saudaraku. Nah, sekarang apa yang maksud dengan dipenuhi Roh Kudus? Sejak zaman Perjanjian Lama, kita sering mendengarkan hal itu. Contohnya Yusuf, ketika dia menafsirkan mimpi Firaun dan memberikan saran-saran yang hebat. Firaun berkata, kita mau cari siapa lagi yang penuh dengan Roh Allah selain Yusuf. Betul. Maka Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Amin, saudara. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah ketika itu. Baik, puji Tuhan. Jadi zaman Perjanjian Lama kita sudah mengenal bahwa orang penuh Roh Kudus. Tapi saya mau katakan buat saudara, ketika itu Roh Kudus belum diam di hati mereka. Udah. Mengapa? Yesus belum turun ke bumi, belum melakukan tugasnya, dan belum kembali ke surga dalam kemuliaan. Amin. Ketika Yesus kembali ke surga, dimuliakan, dan barulah Roh Kudus turun. Amin, saudara. Nah, karena itu kita harus sadar bahwa ketika orang-orang Perjanjian Lama penuh Roh Kudus, mereka belum menerima Roh Kudus diam dalam mereka. Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Yuk, Lukas 4. Beringat ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi ketika ia keluar dari air? Langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dan bagikan seekor burung merpati dan hinggap di kepala. Puji Tuhan. Iya, saudaraku, berarti Roh Kudus menguasai orang-orang percaya Perjanjian Lama, betul? Puji Tuhan. Turun ke atas mereka. Nah, sekarang perhatikan Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Terus di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Saudara lihat di situ apa yang menonjol selain Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa ke mana? Padang gurun untuk mengalami pencobaan. Puji Tuhan. Betul. Ketika Yesus dicobai, apa senjata rohani yang ia gunakan? Firman Tuhan. Betul. Tapi coba saudara lihat, firman Tuhan yang Yesus ucapkan penuh dengan kuasa sehingga iblis kalah. Betul. Amin, saudara. Berarti orang yang penuh Roh, dipimpin oleh Roh, apa? Dahsyat kuasanya. Betul. Ketika dia menggunakan firman itu, setan melayu kabeh. Tahu melayu kabeh? Lari semua. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ini yang kita perlukan di zaman akhir. Bukan hanya penuh Roh, tapi juga dipimpin oleh Roh. Amin, saudara. Kita lihat perbandingan Perjanjian Lama ya. 1 Samuel 16.
tentang Daud. Sudah tahu ceritanya kan? Samuel disuruh Allah ke rumah Isai untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja menggantikan Saul. Oke. Kita lihat sekarang saudara ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Kalau saya jadi Samuel, saya protes sama Tuhan. Engkau suruh saya ke rumah Isai, cuma mau lihat 7 anaknya berbaris? Iya toh. Nggak ada satu yang dipilih kok. Apa Allah bercanda? Entah, mari kita baca supaya saudara tahu. Teruskan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Curangnya Isai, curangnya kakak-kakaknya Daud. Mestinya Daud juga dipanggil dong. Amin. Tapi kenapa dia disuruh menggembalakan kambing domba? Karena enggak dianggap. Nah ini dia. Mari ketika Samuel berkata, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara lihat ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud ini ganteng ya. Puji Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, apa? Bangkitlah, urapilah dia, sebab jangan anggap enteng seseorang, sudah. Betul. Yang saudara merasa saudara lebih dari orang lain. Belum tentu. Kalau Allah berkenan akan orang itu. Amin. Makanya jangan cepat-cepat mengklaim dirimu lebih hebat dari orang lain. Itu bukan tanda orang dipenuhi roh. Betul. Puji Tuhan. Oke, saudara baca selanjutnya ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Baca bersama. Sejak hari itu dan seterusnya apa? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Betul? Jadi roh Allah berkuasa atas orang-orang percaya perjanjian lama. Tapi roh Allah belum berdiam di hati mereka. Betul? Nah, sekarang ketika kita percaya, kita bertobat, kita lahir baru, kita terima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, amin. Maka Roh Kudus berdiam di hati kita, amin. Sebagai tanda meterai bahwa kita ini anak Allah. Dan dengan demikian kita memiliki apa, saudara? Otoritas sebagai anak-anak Allah, amin. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Betul? Nah, lalu orang berkata, kan udah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah dibaptis Roh. Saya bilang kurang baca Alkitab dia. Mengapa? Saudara tahu nggak yang membaptis air itu siapa? Hamba Tuhan. Yang membaptis dengan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Pelaksananya beda kok. Mana mungkin sama baptisan air dan baptisan Roh. Betul? Yakin? Jadi jangan ragu tentang baptisan Roh Kudus. Itu sungguh dijanjikan oleh Bapa di surga. Amin. Dalam Kisah Rasul 1 tulis berkata apa? Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah sampai janji Bapa digenapi atas kamu. Betul? Masih ingat dalam Lukas 11 ayat 13. Tentang berdoa. Bapa siapa kalau anak minta roti diberinya ular? Betul? Minta ikan diberinya kalajengking.
Nah, kalau kamu bapak-bapak di dunia tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anaknya, maka terlebih lagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Betul. Dengar ya, ada dua hal yang berbeda. Ketika kita jadi anak Tuhan, Roh Kudus diam di sini, kita tidak minta. Sudah ditetapkan Bapa. Amin. Tapi kenapa di Lukas 11 ayat 13 kita harus minta? Itu minta Roh Kudus memenuhi kita. Amin, saudara. Jadi ada dua hal. Roh Kudus diam di dalam kita dan Roh Kudus memenuhi kita. Amin, saudara. Jadi kita lebih dari orang perjanjian lama. Iya dong? Yakin? Katakan buat kiri kanan, saudara. Yakin? Betul? Amin? Kita itu lebih dari orang perjanjian lama. Karena apa? Kita bukan hanya terima Roh Kudus memenuhi kita, tapi Roh Kudus diam di sini. Dan kita memiliki dua hal ini. Otoritas ketika Dia diam di dalam kita. Dan kuasa ketika Dia memenuhi kita. Amin, saudara? Puji Tuhan. Mestinya kita sadar itu, saudara. Yakin? Amin? Sadar enggak? Nah, kalau itu dijanjikan Bapak, kenapa enggak minta? Jangan banyak dengar di luar sana. Betul? Saudara tolak kebenaran, jangan. Ada orang berkata begini buat saya. Kan kalau dibaptis roh kan nanti berbahasa roh. Iya, kenapa? Katanya bahasa roh itu bisa ditipu oleh iblis. Kita sering takut yang palsu, akhirnya yang benar kita tolak. Betul? Amin? Minta Roh Kudus bekerja. Dan bukankah Roh Kudus lebih besar dari semua roh di dunia ini? Amin, saudara? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Itu dulu. Ayo. Jawab saya. Saudara dipimpin roh enggak? Ingat nggak tadi? Dalam Efesus 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Betul? Berarti kalau anggur bicara mabuk, itu bicara apa, saudara? Dalam Efesus 5. Galatia 5. Kedagingan, betul. Betul? Amin? Kalau kedagingan itu, saudara, saya katakan, saudara pikir kita bisa melawan kedagingan dengan kekuatan sendiri? Nahi, simeleketehe. Nah, oke. Baik, dengarkan baik-baik. Kita perlu kuasa. Betul? Dan kuasa itu telah disediakan ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Amin, saudara. Mau terima? Minta. Bapa, Engkau janji, kalau aku minta Roh Kudus, penuhi aku, maka Engkau akan menggenapinya. Amin? Aha. D. Tuhan, aku rindu. Pernah dengar? Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Punya enggak di situ? Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Amin. Nyanyi minta. Oke. Ada lagi nyanyian yang lain. Boleh.
Gitu. Seperti rusa rindu sungaimu. Sambung. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Amin. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Terus urapiku dengan minyak kudus-Mu. Betul kan? Amin, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tapi dengarkan, penuh roh bukan untuk gagah-gagahan, untuk menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Yakin? Katakan buat kiri kanan saudara, yakin ya? Iya dong. Amin, saudara. Puji Tuhan. Masih ada ego. Membebaskan hidup yang terbelenggu, terus memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku saksimu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Coba katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Apa tuh? Nah, sering nyanyi, kenapa nggak minta? Betul? Sering nyanyi, penuhi aku dengan roh-Mu. Kok nggak minta? Kok nggak alami kepenuhan roh? Betul? Halo, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sering nyanyi, kenapa nggak minta supaya dipenuhi roh? Supaya kau memiliki kuasa yang dahsyat. Amin. Amin. Udah punya otoritas, tapi harus juga punya kuasa. Dua-duanya jalan bareng. Betul kan? Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah saudara dipimpin Roh Kudus? Tanya kiri kanan saudara. Anda dipimpin Roh Kudus enggak? Puji Tuhan. Jangan tonjok-tonjokan gitu dong. Nah, ayo kita lihat Roma 8 yuk. Cepat-cepat. Puji Tuhan. Buktikan bahwa Roh Kudus itu dahsyat. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Roma 8. Kita lihat ayat 14 terlebih dahulu. Puji Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya tanya, saudara anak Allah? Apa buktinya? Dipimpin Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin. Sekarang baca ayat 9a saja. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Pertanyaan kedua, saudara dipimpin Roh Kudus? Apa buktinya? Tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Yakin? Sekarang kalau daging menggoda, kumaha?
Nah iya, daging itu menggoda loh, jangan salah. Tahu kan keinginan daging di Galatia 5:19-21? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, percideraan, roh pemecah, ya toh, kedengkian, betul kan? Lalu kemabukan dan pesta pora, masih ada? Dan sebagainya, DSB. Betul? Masih ada DSB. Bukan BSD, DSB. Betul? DSB itu tahu nggak? Yang belum tercatat tambahin sendiri. Nah, percabulan, kecemaran, hawa nafsu di sekeliling kita ada apa aja? Itulah maksudnya dan sebagainya itu tambahin sendiri. Perzinahan, perselingkuhan, betul kan? Pornografi, porno aksi, lesbian, homoseks, bisex, betul? Perkosaan, betul? Pelecehan seksual, betul? Banyak. Berpikir apa? Nah, yang belum ada itu tambahan sendiri, itulah dan sebagainya. Yang kedua, kuasa kegelapan. Yang ada cuma apa? Penyembahan berhala dan sihir. Di mana mantra? Di mana hu? Kertas hu. Simpan di dompet. Punya hu nggak di dompet? Nah, iya tanya. Cengbeng, di mana cengbeng? Gimana nyekar? Orang Ambon paling jago kalau ke kuburan. Kalau ke kuburan itu yang, opa ini cucu datang jangan marah-marah Seandainya ada suara dari kubur bilang gini, terima kasih sudah datang kabur nggak? Kabur. Dasar bodoh. Betul? Nggak ke kuburan lagi kan, nyembah-nyembah. Kalau nggak Ambon bodoh namanya. Betul? Ya Pak Jos. Amin saudara. Mau pamit dari lulus SMA mau ke Jakarta, mau ikut ujian itu akmil, bawa bunga pergi di kuburan, tete, bukan opa, tete, ya sama dengan Manado, tape tete, tape nenek, makanya di Manado banyak tape, tape pa, tape ma, tape op, tape tantang, sudah semua. Betul kan? Puji Tuhan. Tete. Ini cucu datangnya mau pamit jaga beta Yang jaga Tuhan apa tete? Betul? Amin. Nyekar. Nyembah-nyembah di kuburan. Apalagi? Ramal, kuangnya, hong sui, feng sui, kecuali cisui. Udah. Ayo kita bicara. Mau kawin, tanya sio apa? Orang bilang sio manis Iya, tanya lagi. Betul? Mari kita masih banyak yang melawan firman, betul? Amin. Nah, itu kalau lu kelompok pemecah belah tadi apa yang belum ada? Coba lihat. Kelompok pemecah belah itu dari amarah, perselisihan, iri hati, ya, yang belum ada kepahitan, dendam kesumat, betul? Nggak mau memaafkan sampai turun ke liang kubur, banyak, betul? Amin. Lalu yang kemabukan oleh pesta pora itu kelompok apa? Hura-hura. Mana ada dugem di situ? Gak ada dugem, baru sekarang kita tahu kok. Tuh kan, mana ada narkoba di situ? Mana ada udut di situ? Udut. Sekarang dengar baik-baik. Ada penemuan baru bahwa pria-pria yang merokok akan mematikan spermanya dan keturunannya bisa cacat. Baca Quran supaya tahu.
mau punya keturunan yang baik, berhenti merokok. Amin. Perempuan juga merokok. Deh. Orang Amang bilang mulu bau busuk. Dan cara belak-belakan malam ini, amin. Nah, setelah kita sadar, Roh Kudus ada untuk memampukan kita menang atas kedagingan. Coba lihat ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab, baca bersama. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, kamu akan betul kan? Amin. Nah, coba saya tanya, saudara anak Allah, apa buktinya? Dipimpin Roh Kudus. Saudara dipimpin Roh Kudus, apa buktinya? Tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Saudara hidup dalam Roh, apa buktinya? Mematikan keinginan daging jika dia menggoda oleh kuasa Roh Kudus. Ada nyanyian Pantekostal lama. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan apa? Harap dan sembayang dengan kuasa Roh Suci apa? Naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah, amin. Naik tinggi, terus naik, amin. Maka kita dikatakan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Hanya tanpa Roh Kudus bisa naik mimpi kali ya. Betul, amin. Nah, sekarang kita tahu rahasianya kan. Jangan tolak dipenuhi Roh Kudus. Minta. Udah? Minta. Jangan takut. Nanti bahasa rohnya palsu. Roh Kudus kalau bekerja dengan murni, tidak akan ada palsu. Betul kan? Amin. Puji Tuhan. Katakan buat kiri kanan saudara. Rindu nggak dipenuhi Roh Kudus? Setelah tersedia loh. Itu Bapak janji kok. Betul? Supaya anak-anaknya makin kuat. Amin saudara. Bertahan di tengah-tengah dunia makin bobrok apa bisa? Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara mau dipenuhi Roh Kudus, minta. Ada orang berkata begini, Pak, saya itu ketika doa pencurahan roh, rasa sejuk dari kepala turun sampai ke dalam-dalam. Tapi teman yang lain bilang, tapi kok saya nggak dingin, saya panas, anget. Saya bilang, mau anget, mau panas, yang penting beriman. Roh Allah sedang dicurahkan atasmu. Betul? Terima dengan iman. Dan lalu begitu. Jangan salah gue lagi. Ada orang berkata gini, tapi Pak, bahasa roh saya cuma beberapa suku kata. Dia tuh baru pemula. Biarin aja, terima beberapa suku kata. Betul kan? Nah, tapi kalau engkau yakin bahwa itu dari Roh Kudus, pakai dalam penyembahan, dalam doa pribadimu. Betul? Ketika saudara lakukan itu, Tuhan akan menambah terus. Karena saudara percaya, saudara terima kepenuhan Roh Kudus. Betul? Yakin? Nah, mari kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Saudara makin rindu gitu loh. Kisah Rasul 10 ayat 38, betul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab, Bapa yang mengurapi kita dengan roh akan menyertai kita, bukan melepas kita begitu saja. Betul kan? Jadi kita memiliki kuasa yang hebat. Amin. Kenapa enggak pakai? Yakin? Nah, kita kembali pada Tuhan Yesus. Lukas 4. Tadi saya simpan dulu. Karena ayat 13.
Saudara percaya Yesus menang? Oke. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ayat 14 dan 15. Baca bersama. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan kenapa orang memuji dia? Karena takjub. Betul? Ia mengajar dengan kuasa. Mengapa? Ketika ia dipenuhi Roh Kudus, ia dipimpin Roh Kudus. Ketika ia dalam kuasa Roh mengucapkan firman, itu mengalahkan iblis. Betul? Amin. Saudara, kita punya jaminan dari surga. Yakin? Mau berkemenangan? Jangan tolak dipenuhi Roh. Minta. Minta. Ini kita bicara di gereja Pantekostal kan ini. Amin Pak Joji. Ebenezer kan Pantekostal. GBI Pantekostal. Puji Tuhan. Kenapa orang Pantekostal tolak baptisan Roh? Kok angel? Ini kan mas. Amin. Puji Tuhan. Ketika saya lahir baru, saya berapi-api kemana-mana cari baptisan Roh. Sampai yang salah-salah pun saya masuk. Amit-amit. Udah gitu kepala saya diuncang-uncang gini. Dalam nama Yesus, terima baptisan Roh. Ditekan-tekan. Kata orang Jawa, diengkok-engkok sampai bungkok. Aku bilang dasku loro iki loh. Gak dapat urapan roh. Yang dapat cuma dasi loro. Kepalanya sakit. Tapi ketika saya beriman, saya puasa, Tuhan, aku minta penuhi aku dengan Roh-Mu. Saya tahu saya bukan orang Pantekosta. Ketika itu, saya bukan orang Pantekosta, nggak usah ngomong gereja mana ya. Ketika itu saya belum orang Pantekosta, tapi saya suka suasana Pantekosta. Mengapa? Saya bertobat di gereja Pantekosta. Yang dulu ketika saya remaja di Pulau Saparua, saya suka lempar. Saya suka lempar gereja Pantekosta dulu di Saparua, saudara. Okay? Ikut teman-teman salah-salah kan, amit-amit. Saya bertobat di gereja Pantekosta. Sekarang melayani juga aliran Pantekosta. Haleluya. Amin. Salam puji Tuhan. Saya berkata buat saudara, ketika saya sadar, saya puasa, saya minta, penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan, supaya aku kuat dan memuliakan Engkau. Amin. Puji Tuhan. Satu pagi saya menyembah sendiri jam 3. Aduh Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Nya. Nggak bisa tak tahan mulut. Mau tak bekap gini. Kaisor. Mengalir. Nangis. Wis tak. Capek Melayu. Betul kan? Tapi akhirnya teman-teman saya bilang, lu kok sekarang jadi kuat deh. Kamu tahu rahasia. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Lo jadi pengster loh. Pengster itu Pantekosta. Bahasa Belanda. Malum gereja yang gak mengakui baptisan Roh Kudus. Saya berkata buat saudara, saya tenang, saya nggak menghina mereka. Saya berkata, kalian mesti rindu. Saya mampu mengatasinya, bukan karena kuat dan gagahku. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Amin. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Saudara nggak mampu dengan kekuatanmu sendiri. Sudah disediakan oleh Allah sendiri. Amin, saudara. Baik, saya mau akhiri dengan satu kisah. Saudara minta ya. Saudara penuh roh, saudara penuh kuasa Allah. Amin. Saudara punya double, yaitu otoritas dan kuasa. Haleluya. Saudara buka Kejadian 39.
41 dulu deh, 41. Baru kita buka 39. Ayat 37 sampai 40. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin, saudara. Berarti orang yang penuh roh itu layak dipercaya. Betul? Ini pemerintahan orang kedua di Mesir, saudara. Jangan salah. Berarti anak-anak Tuhan yang penuh roh layak dipercaya. Amin. Puji Tuhan. Jadilah seperti itu. Amin. Jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Betul kan? Nah, tahu kok. Nah, sekarang lihat Kejadian 39. Saudara tahu tentang Yusuf? Ketika Allah memberi dia mimpi bahwa orang tuanya dan kakak-kakaknya akan menyembah dia. Ingat? Semua marah. Enak aja loh, pemimpi. Lalu mereka bikin apa? Bikin jahat sama dia. Terakhir mereka jual dia sebagai budak belian. Betul? Dia dibawa ke Mesir, dibeli oleh Om Potifar. Nah, tapi di rumah Potifar Allah memberkati Yusuf. Amin. Yusuf jadi heboh di rumah Potifar. Betul? Kita baca beberapa ayat aja. Yuk, masih Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Baca bersama. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan haleluya. Orang penuh roh tuh ganteng-ganteng ya. Betul? Tadi Daud, sekarang Ucup. Betul kan? Puji Tuhan. Yakin? Nah, tapi manis sifatnya. Orang yang penuh roh itu manis sifatnya. Amin. Dia enggak geradak geruduk, enggak kasar. Enggak kayak Tarsan dalam rumah. Halo! Panggil dari orang dalam. Hei! Butek loh. Budak-budak bukan butek. Ya tuh. Puji Tuhan. Amin. Halo. Sekarang yang mau tanya, adakah suami-suami di sini manis dengan istri? Adakah istri-istri di sini manis dengan suami? Tapi ngaku penuh roh. Nah, betul kan? Amin. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi atas si Ucup. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah, tidurlah dengan aku. Heboh nih tante. Betul kan? Tante Poti lihat Yusuf ganteng. Udah gitu kelakuannya manis lagi. Iya toh, gentleman, betul. Pria sejati itu namanya. Yakin? Tante bilang, aduh aku tergila-gila. Tapi lihat apa reaksi Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Amin.
Berarti orang yang penuh roh itu apa? Takut akan Allah. Amin. Amin saudara. Takut akan Allah. Gak mau berbuat dosa melawan Allah. Dan kumaha. Nah, dosa semakin ngincer gereja, betul. Kedagingan semakin menggoda kita, betul. Tapi ada kuasa yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Rindu gak dipenuhi Roh Kudus? Kalau gak rindu mah kebangetan. Minta. Ya. Nah, sekarang itu tadi si Tante Poti goda, tapi Yusuf tidak mau peduli, betul? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya untuk tidur di sisinya dan ini heboh, nggak usah baca, betul? Amin. Tiap hari Tante Poti goda. Ayo kalau saudara orang muda digoda setiap hari kayak apa? Sekali bilang enggak, 2 kali bilang enggak, 3 kali bilang enggak. Tapi kalau tiap hari digoda, terserah tante deh. Begitu? Enggak, Yusuf enggak gitu. Saudara pikir Tante Poti kehabisan akal? Enggak. Baca. Baca baik-baik supaya tahu bahwa setan itu licik. Kita perlu kuasa yang besar, amin, melawan dia. Baca ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayo, ini apa hari libur nasional? Pembantu diliburkan. Tante Poti licik tahu. Tante Poti kasih tugas yang jauh-jauh semuanya. Misalnya, ini kalau Tante Poti di Jakarta, dia bilang buat ya si Yono. Maaf kalau namanya sama ya. Nah, beli beras di Cianjur. Ngapain beli beras di Cianjur? Di warung Pak Slamet juga ada beras kok. Betul? Inem, beli gula di Tasikmalaya. Kemana lagi Tasikmalaya ada gula? Betul kan? Nah, ketika Yusuf mau masuk kerja pagi, Yusuf panggil, Yono, nggak ada. Iyam, nggak ada. Tukiyam, nggak ada. Nggak ada. Semuanya nggak ada. Tiba-tiba Tante Poti nongol. Nah, tinggal kita berdua nih. Tante, coba baca 12. Dengar. Ditariknya Yusuf, udah nggak sabaran dia. Gua ada atur strategi, semua sudah pergi. Sekarang tinggal kita berdua saja. Om Poti lagi dinas. Betul? Percaya anak muda, godaan itu nggak pernah berhenti. Saya beritahu, makin kenceng tahu. Sekarang dengan kekuatan apa kita menghadapi godaan itu? Allah telah menyediakan dengan kuasa Roh Kudus. Betul? Jangan tolak, minta, penuhi aku dengan Roh supaya aku kuat. Amin. Apa yang Yusuf lakukan? Ketika Tante Putih tarik dia, mungkin mau cium. Betul? Yusuf bikin apa? Baca. Lari. Betul? Dia nggak bilang, aduh jangan dong Tante, jangan. Lari. Betul? Amin. Jangan bercanda dengan dosa. Jangan bercanda. Hadapi dia dengan kuasa Roh dan tinggalkan dosa. Betul? Amin. Halo. Bagaimana para papi? Papi masih ganteng. Ketika saya bertobat, saya baru umur 31, men. Baru 31.
Masih muda banget, sekarang 60. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ketika teman-teman saya bilang begini, si adek, gue percaya ntar lagi dia lebih jelek dari gue. Saya bilang enggak. Aku nangis minta, penuhi aku dengan roh supaya aku kuat. Saya beritahu saudara, saya cari cari supaya penuh roh, tapi salah. Saya puasa supaya penuh roh, dan Allahku melihat kesungguhan hatiku. Ia mengerjakannya karena Ia menginginkan aku kuat. Amin. Sekalipun aku masih muda, Ia mau aku bertahan supaya aku berkemenangan, supaya aku bisa menjadi saksi bagi semua orang. Amin, saudara. Saya tidak bilang saya lebih hebat dari saudara, tidak. Saya membuktikan bahwa kita semua penuh Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jangan anggap sepele. Mari buka hatimu. Sebab ketika Yusuf lari, masuk mana? Tanpa poti bilang sia-sian cinta gue. Penjara loh, penjara. Di penjara apa Yusuf ngambek? Tahu gitu gue turutin aja tuh maunya dia. Yusuf tetap menghormati Tuhan. Dan karena keteguhan hati Yusuf, Allah mempercepat rancangannya. Betul. Amin. Ingin rancangan Allah digenapi secepatnya. Jangan main-main. Allah ingin engkau berkemenangan. Ya sediakan apa tadi? Otoritas dan kuasa. Why not? Sudah? Oke, saya nggak berlama-lama, udah mau jam 9. Saudaraku, malam ini minta. Ya? Amin? Itu Alkitab sudah. Kalau saudara mau baca lagi, saudara baca 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Di rumah ya. Bahwa ketika saudara dipimpin roh, saudara dipenuhi roh, Kristus adalah ya bagi semua janji Bapa. Dan Roh Kudus adalah jaminan dari setiap bagian yang akan kita terima ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Betul? Amin. Tadi Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Betul? Saya percaya dalam kuasa Roh saudara akan terus naik. Betul? Amin. Terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Saudara akan berkelimpahan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara akan berkemenangan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Senyum kiri, senyum kanan. Katakan. So what? Begitu. Tundukkan kepala, kita minta. Bapa, hamba sudah melakukan tugas hamba, mengkomunikasikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Mari sempurnakan itu sebagai rema, Bapa. Tanam di hati kami, meteraikan dengan Roh-Mu. Bapa, hamba percaya malam ini anak-anak-Mu betul-betul terbuka untuk melihat bahwa Engkau menjamin ada otoritas ketika Roh Kudus diam dalam kami. Ada kuasa ketika Roh Kudus turun memenuhi kami. Mari Roh Kudus bakar hati kami dengan api kudus-Mu. Engkau adalah someone who exhorts, pribadi yang membakar semangat kami dengan api kudus-Mu. Biar kami berapi-api meminta dipenuhi Roh Kudus. Bapa, Engkau berjanji kalau kami minta, Engkau akan memberikan ini. Engkau tahu kerinduan hamba-Mu sejak semula. Engkau tahu bagaimana hamba ngotot supaya dipenuhi Roh Kudus, supaya hamba bisa kuat dan bersaksi. Dan akhirnya Engkau melihat kesungguhan hati hamba, Engkau berikan. Terima kasih, Bapa. Berikan juga pada anak-anak-Mu malam ini.
Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory to Hallelujah. Tuhan aku beri